Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Muhsin. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan kurikulum Madrasah Ibtidaiyah dosen pengampu Ibu Miftahul Jannah MVD. Yang pertama itu pertanyaannya, ada berapa perkembangan kurikulum di Indonesia? Nah, jadi perkembangan kurikulum di Indonesia ada 11. Yang pertama yaitu kurikulum pada tahun 1947, kurikulum rencana pembelajaran. Kurikulum pertama setelah kemerdekaan menggantikan sistem pendidikan kolonial, menekankan pendidikan karakter dan semangat kebangsaan. Sifatnya masih sederhana, hanya berupa garis-garis besar pengajaran. Yang kedua, kurikulum 1952. Nah, jadi kurikulum ini bernama kurikulum rencana pelajaran terurai, lebih terstruktur dibanding kurikulum 1947 yang pertama tadi. Setiap mata pelajaran memiliki silabus yang lebih rinci, mengutamakan pembentukan manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila. Yang ketiga ada kurikulum 1964. Kurikulum ini berorientasi pada pendidikan dasar yang mencakup pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, artistik, keterampilan, dan jasmani. Kurikulum ini menitik beratkan pada kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya yang keempat, kurikulum 1968. Kurikulum ini menggantikan kurikulum 1964 dengan orientasi yang lebih akademik. Yang kelima, kurikulum 1975. Nah, kurikulum yang kelima ini dikenal sebagai kurikulum yang lebih rinci dan operasional. Yang keenam, kurikulum 1984. Pada kurikulum ini menggunakan pendekatan yaitu CBSA, yaitu cara belajar siswa yang aktif. Yang ketujuh, kurikulum 1994. Kombinasi antara kurikulum berbasis konsep dan keterampilan. Nah, jadi pada kurikulum 1994 ini mengkombinasikan antara kurikulum berbasis konsep dan keterampilan. Yang kedelapan ada kurikulum 2004, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Nah, di sini kurikulumnya menekankan kompetensi dasar yang harus dicapai siswa, mengembangkan pelajaran berbasis kompetensi dan portofolio. Yang kesembilan ada kurikulum 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan, bisa disebut kita KTSP. Sini kurikulumnya memberikan fleksibilitas kepada sekolah dalam menyusun kurikulum sesuai kebutuhan daerah. Yang ke-10 ada kurikulum 2013 atau K13. Nah, pada kurikulum ini menekankan pendidikan berbasis karakter dan pembelajaran tematik, menggunakan pendekatan saintifik biasanya di sini. Dalam proses penelitian yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Yang ke-11 ada yang saat ini yaitu tahun 2002 sampai sekarang, yang bisa disebut kurikulum merdeka, dikenal sebagai konsep merdeka belajar, memberikan kebebasan bagi sekolah dan guru dalam menyusunnya. Nah, jadi itu tadi perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang kedua itu alasan kenapa kurikulum selalu mengalami perkembangan. Yang pertama, perubahan zaman dan kemajuan teknologi. Itu pasti, karena mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Yang kedua, tuntutan global dan pasar kerja. Yang ketiga, perubahan kebijakan dan sistem pendidikan di Indonesia. Yang keempat, perbaikan kualitas pendidikan. Yang kelima, perubahan sosial dan budaya. Yang keenam, hasil evaluasi pendidikan yang sebelum-sebelumnya. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.